Yo, what's up everybody? Di video kali ini gua berkesempatan untuk mereview Honda Vario yang ada di belakang gua ini. Ya, ini adalah Honda Vario yang dibangun sama One Shop Accessories untuk mengikuti kontes yang ada di Palembang kemarin. Nah, Honda Vario ini konsepnya adalah Thai look style seperti yang bisa kalian lihat di belakang gua ini. Ya, akhirnya gue berkesempatan untuk mereview motor dengan konsep Thailand style lagi yang pakai ring 17 lagi. Buat kalian yang udah penasaran, kita langsung cek aja. Ini dia videonya. Oke guys, jadi ini dia Varionya. Jadi ini adalah Vario 125cc gen pertama yang ada di Indonesia. Cuman memang konsepnya sudah dirubah menjadi Click ya. Jadi Honda Click ini sebutannya buat kalian yang belum tahu, untuk Vario di Thailand itu namanya dia Honda Click. Jadi konsepnya ini untuk warnanya menyesuaikan dengan warna katalog yang pernah keluar di Thailand pada waktu pertama kali motor ini rilis. Masih rilis di sana ya. Jadi warnanya ini memang ada tuh di katalog Thailand. Cuman gue emang belum lihat sendiri sih seperti apa konsep warnanya. Dan ya, kita langsung lihat aja parts-parts apa aja yang sudah terpasang di motor ini ya. Nah, seperti biasa, kita mulai dari master remnya dulu. Nah, master remnya ini menggunakan master rem Brembo RCS 14. Cuman, ini aslinya master remnya itu untuk di sebelah kiri. Tapi memang dimanfaatkan untuk dipakai di sebelah kanan dengan cara dibalik ya guys. Nah, jadi bisa kalian lihat nih. Ini tulisannya itu dia kebalik ya, tulisan angka levernya ini kebalik karena memang aslinya harusnya dipakai sebelah kiri. Kok bisa? Karena memang bisa, karena posisi si nepel buang angin dan nepel selang remnya itu posisinya hampir sama. Tinggal ngebalik posisi si tabung minyak remnya aja, diputer ke bagian bawah. Nah, ini aslinya untuk di sebelah kiri. Ya bisa-bisa aja sebenarnya ya kan. Nah, tampilannya seperti ini, cuman dari tulisannya aja jadi kebalik tuh ya, 81 sama 91. Jadi pada aslinya itu 16 dan 18. Lanjut di bagian dalamnya, ini untuk baut nepelnya sudah dipakaikan titanium, kemudian juga perintilan-perintilan dari baut pegangan minyak remnya juga sudah diganti dengan titanium. Terus lagi ini gas spontannya itu pakai RM mini dikombinasikan dengan beberapa perintilan titaniumnya juga, dan juga untuk housing selang remnya sendiri itu sudah pakai model serat kayak gitu ya, serat-serat ala-ala serat karbon kayak gitu. Nah, untuk si saklarnya nih, saklar sebelah kanan untuk mati hidupin lampu, itu infonya tadi pakai punyanya Revo ya. Jadi ini dia ada tiga option: off, senja, dan lampu besar. Dan juga ini perintilan di handle-nya, di saklarnya. Itu saklar starternya sudah diganti yang warna merah model Vietnam. Terus lagi di sini, nah kalau untuk Vario 125 itu pada zaman itu belum keyless ya. Tapi ini udah diganti dengan keyless, dan ini sudah ditambah pemanis. Untuk knopnya sudah diganti dengan carbon fiber, dan ada cover ini menggunakan titanium, dan di bagian sini juga gantungannya sudah diganti dengan model karbon split toe, dan baut-bautnya juga sudah diganti dengan full titanium. Nah, emang baut titanium itu udah jadi apa ya, kayaknya udah jadi kewajiban ya untuk di era modifikasi sekarang, karena harganya juga sudah tergolong murah lah ya. Terus kita lanjut ke bagian bawah. Untuk pengereman bawah dan suspensi bawah, nah ini nih untuk orang-orang lama pasti udah paham banget ya soal shock depan yang satu ini. Dulu itu zamannya itu pernah viral banget untuk orang-orang yang suka dengan konsep Thailand style. Nah, ini adalah RT Steak Kopi Ori. Kalau dulu sebutannya Kopi Ori karena modelnya hampir mirip dengan yang originalnya. Ntar guys, ada mobil guys, tubruk pisan nanti kan. Nah, by the way ini gue lagi di One Shop juga ya. Ini reviewnya di pinggir jalan. Ya, untuk sebelum keluar yang Kopi Ori ini, RT Steak juga ada ngeluarin model yang
sedikit berbeda dengan yang model kopi ori. Jadi buat yang tahu-tahu aja mungkin dulu ya sekitar tahun 2016 gitu, itu sempet tenar lah, banyak banget yang pakai RT Stack model kopi ori kayak gini. Nah ini juga untuk masang si RT Stack kopi ori ini banyak banget yang harus disesuaikan dari bosing-bosingannya, karena untuk bracket kalipernya sendiri itu dia harus menyatu ke sini nih sampai ke bagian bosingannya, itu dia ke belakang ke sini. Jadi penyesuaiannya itu butuh banyak banget, dan gimana caranya harus bisa center. Nah ini kan bannya bisa center banget nih velgnya sama si spakbornya. Nah dulu itu banyak banget kasus yang pakai RT Stack kopi ori ini, itu bannya mencong sana sini. Kalau yang ini rapih tuh ya, center banget. Nah itu penyesuaiannya butuh, karena di sini juga disnya sudah diganti dengan katek, dis katek. Nah ini dis lama juga ya, kalian bisa lihat sendiri di sini catnya itu sudah mulai memudar ya, karena memang ini parts-parts yang lumayan old school lah ya. Dan untuk pemasangan disnya sendiri lo harus ngebuat si bracket atau adaptornya. Nah ini disesuaikan lagi dengan tromolnya. Ini kalau nggak salah tromolnya Honda Beat ya mas, tromol apa ya, tromol Honda lah ya gitu ya, Honda Beat ya. Kemudian dibubut ulang, terus menyesuaikan menyesuaikan dengan si tromolnya. Nah ini kurang lebih tebalnya segini. Dan ini juga yang bisa memastikan untuk supaya si velgnya itu bisa center sama spakbornya. Nah itu poin plusnya ya untuk pemakaian RT Stack kopi ori ini, harus bisa mungkin center sama spakbor depan. Lanjut ke bagian kaliper. Nah kaliper nih yang lumayan mantep juga nih. Kaliper ini dia pakai Brembo nikel ya. Ini 2 piston tapi dia bahannya bahan nikel. Kelas tertinggi menurut gua kayaknya ya, karena harganya juga lumayan mahal. Dengan bahan nikel ini harganya itu mungkin kurang lebih 9 atau 10 juta gitu kali ya. Kurang lebih harganya segitu, dan ini lumayan nih kaliper seharga dengan motornya nih guys. Kemudian juga ini dibuat dengan fittingan-fittingan selang rem ya. Nah, ini fittingannya dia pakai HYB warna silver, kemudian di sini ada banjonya juga warna hitam, dikombinasiin juga sama si quick release. Nah ini quick release zaman dulu juga, itu sebutannya Staubli nih ya, ada ya tuh Staubli. Dulunya ini warna biru ya, tapi karena memang kemakan usia, warna birunya itu bisa sampai puder hampir ke warna silver ya. Tadinya ini gua kira dilunturin, tapi karena memang ini barang sudah lama banget dan memang masih berfungsi. Dulu ini harganya mahal banget ya, 2 juta atau berapa gitu kalau nggak salah ya. Ini masih bisa berfungsi dengan baik. Kemudian selang remnya juga, ini dia pakai selang rem Hell, cuman kulit bagian plastiknya itu dikelupas, jadi dia bentukannya kayak sisik ular kayak gini ya. Justru cakep sih kalau menurut gua, kalau memang sesuai dengan fittingannya ya kan. Dan di bagian dalam sini juga itu ada bracket titanium untuk selang remnya, dan ada beberapa cover yang di karbon dengan motif Sprito nih di bagian sini nih, kelihatan nggak? Nah itu ya Sprito. Ini cover kalau nggak salah cover untuk ECU deh kalau nggak salah ya, di bagian dalamnya. Dan juga untuk bagian dasi itu sudah dikarbon dengan motif Sprito. Visornya juga menyesuaikan juga dengan motif Sprito, dan ini dudukan plat nomor yang ada di dasinya itu sudah di-delete pada dasarnya, karena memang di Thailand itu nggak pakai plat depan guys gitu. Jadi biar memaksimalkan ya. Untuk plat belakangnya juga nanti bakal kita lihat ya, dia itu udah pakai plat Thailand. Terus ke bagian sebelah kiri, aduh capek Jok. Ke bagian sebelah kiri di sini handle-nya dia sudah pakai handle Gipitech nih ya. Ini agak beda nih ya. Kalau untuk handle Gipitech sendiri, gua baru pertama kali ini ngelihat secara langsung ya. Dulu sih pernah denger tuh handle Gipitech, tapi ini gua baru pertama kali ngelihat secara langsung. Jarang banget ya yang pakai handle Gipitech ini di Matic. Rata-rata paling pakai Akosato dan lain-lain ya, atau Kohken. Nah ini sekarang ada Gipitech yang dipakai di Matic dan menggunakan beberapa perintilan titanium. Terus di bagian bawah sini nggak ada ya, ini simpel aja. Oh ya, untuk velgnya, ini velgnya pakai punyanya Morat ya. Nah untuk velg ini juga bisa dibilang velg keluaran lama ya, karena si velgnya ini punya di dalam sini nih ada cekungan. Jadi kalau dulu itu nyebutnya ini siringan gitu ya. Jadi kalau misalnya kehujanan, dia bakal nampung air nih dalam sini nih.
Nah ini dia ada cekungannya di dalam sini. Kalau sekarang mungkin memang udah nggak keluar lagi ya velg-velg kayak gini, karena eranya udah era-era velg apa itu namanya, forged ya, velg forged ring 14 gitu-gitu ya. Dan ini udah jarang banget velgnya nih, Morat ya, Morat Spain. Dan juga ini untuk bannya, yang depan pakai Morat ukuran 50/90. Ukuran velgnya itu 140 depan belakang. Dan juga, oh ya, ini tutup ventilnya udah pakai titanium. Lanjut kita ke bagian sampingnya lagi. Nah ini untuk standarnya ini memang sudah pakai titanium. Cuman sayangnya dia nggak pakai titanium IT Salaya ya. Ini dia pakainya P titanium. Cocoknya sebenarnya bagusnya biar nyelarasin harusnya pakai IT Salaya. Karena di sebelah sana nanti kita juga akan melihat ada parts IT Salaya juga. Kemudian ini apa namanya, per dari standar 1 dan standar 2 sudah titanium. Dan di bagian bawah-bawahnya juga bisa kalian lihat baut-bautnya itu sudah diganti dengan titanium. Dan untuk box CVT-nya sudah pakai punya PCX CBU ya. Nah sebenarnya emang paling cocok sih kalau misalnya pakai PCX CBU karena simple gitu ngelihatnya ya. Dan juga PCX CBU kan cukup tenar juga ya di Thailand. Jadi menurut gue ya cocok banget lah gitu. Dan emblemnya sudah diganti dengan titanium. Ini cover filternya juga ya sudah diganti juga. Kemudian ini perintilannya sudah diganti dengan yang titanium. Nah ini cakep nih kalau yang kayak gini nih. Ini sudah pakai titanium semua. Kemudian ini juga shock belakangnya sudah menggunakan YSS G Racing. Nah ini ya perintilan di shock YSS-nya juga sudah diganti dengan titanium nih guys. Baut-baut atas, kemudian baut tahanan preloadnya juga sudah diganti dengan titanium. Nah YSS ini juga menarik nih shocknya ya. Berbeda dengan Öhlins. Kalau Öhlins itu dia punya compression itu setelannya cuma 1. Nah ini compressionnya setelannya ada 2. Gua nggak tahu persis kayak mana dia cara nyetelnya. Ini ada low compression, ada high compression. Yang low warna hitam, high itu yang warna merah. Dan juga untuk reboundnya, ini di bawah juga sudah diganti dengan yang titanium nih guys. Tuh detailnya ya. Terus juga di sini bisa dilihat ada lubang hawa. Lubang hawanya sudah diganti dengan fittingan HYB dan ini bolong ya, berfungsi. Dan selangnya juga ini selang yang kesananya itu menggunakan apa itu namanya ya? Menggunakan, nah itu tuh, menggunakan HEL. Nah HEL itu aslinya dia ada serat hitamnya kayak gini. Nah plastiknya nih, yang untuk selang rem di depan itu dia udah dibuka ya. Nah jadi kayak gitu. Terus lagi ini cover sensor speedometer ya kalau nggak salah. Ini sudah diganti dengan dilapisi ya, lebih tepatnya dilapisi dengan karbon sprito. Setelan-setelan dari paha rem juga sudah pakai titanium. Untuk ban belakang itu juga sudah diganti dengan Primax SK02 dengan ukuran yang belakang lebih gede sedikit ya. Ini yang belakang ukurannya pakai 60/80 dengan velg yang sama juga. Ini pakai Morat ya. Pakai Morat ukuran 140. Nah ini dia yang lucu ya. Untuk menegaskan kesan Thailook stylenya, dia menggunakan plat nomor Thailand guys. Nah tapi plat nomornya ini warnanya biru gitu. Nah plat nomor warna biru ini kalau di Thailand sendiri itu kalau nggak salah ya, plat nomor warna biru ini adalah plat nomor untuk kendaraan-kendaraan kunjungan luar negeri. Berhubung ini motornya Indo, jadi kalau misalnya dia ke Thailand dia harus pakai plat ini nih guys. By the way, buat kalian yang komen, kenapa harus pakai plat ini? Karena ya emang motornya dipakai untuk kontes, bukan dipakai untuk harian. Jadi sah-sah aja ya. Dan kayaknya sekarang mah udah capek gitu pakai velg 17 untuk harian. Tapi ya selera sih ya untuk pakai 17 dipakai harian ya. Dan ya ini frame-nya juga sudah diganti dengan titanium. Burn Miyovec ya biasanya. Iya bener, Miyovec Thailand. Tuh. Itu dia guys. Jadi untuk bagian sebelah kiri sudah semua. Kita pindah ke bagian sebelah kanan. Nah untuk sebelah kanan di sini knalpotnya sudah pakai Daeng Sai 4 V3. Nah dengan tipnya atau moncongnya itu moncong biru. Jadi menyesuaikan dengan nah itu biru ya. Sudah pakai moncong yang biru menyesuaikan dengan aksen-aksen biru yang lain-lainnya, ya kan? Terus juga di sini cover knalpotnya sudah pakai cover karbon dengan
apa sih namanya, motif sprito. Kemudian juga ini apa ini namanya, si bagian leher knalpot. Leher knalpotnya ini dia udah pakai merek IT Salaya nih. Nah sebenarnya enaknya itu ya, kalau misalnya standarnya 2-nya juga pakai IT Salaya gitu, biar single tuner kan. Oh apa? Mahal ya, mahal kan. Maksudnya kan biar single tuner gitu kan, IT Salaya juga kan, Thailand juga ya kan. Nah terus lagi lanjut di sini bagian radiatornya, dia sudah sudah pakai radiator yang diproduksi di Thailand ya, cuman mereknya nggak ada. Kemudian tutup radiatornya juga diganti dengan spak ya, dan di bagian dalamnya. Dan kalau misalnya lu bertanya-tanya kenapa dia nggak pakai Hager ya, karena sebenarnya di Thailand itu nggak ngeluarin Hager katanya, karena Hager itu hanya ada di Honda Airblade Vietnam. Jadi kalau misalnya di sini pakai Hager agak menyimpang gitu nanti malah konsepnya ya. Terlebih lagi kalau misalnya nggak pakai Hager, bagian dalam detailnya jadi lebih kelihatan tuh, ya kan? Dan ya harus wajib didetailkan juga menggunakan beberapa aksen titanium. Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya. Kebetulan memang gas spontan RM Mini ini cuman pakai satu kabel, dan motor ini memang si tarikan gasnya cuman ada satu kabel. Berbeda dengan vario-vario generasi selanjutnya yang sudah menggunakan 2 kabel. Kalau 2 kabel udah nggak bisa pakai RM Mini ya. Kalaupun pakai RM ini ya harus ditutup Hager kali biar nggak kelihatan gitu kan. Nah ini dia detail bagian dalamnya ya. Kemudian juga sudah diganti nih selang-selangnya untuk menyesuaikan warna-warna dengan warna senada dengan warna bodi. Itu ya guys untuk sebelah kanan. Dah jadi itu aja untuk reviewnya. Kita sudah melihat seluruh bagian motor ini ya. Sebetulnya konsepnya memang simple banget. Untuk Hilux Style sendiri itu nggak perlu yang neko-neko. Yang penting yang jelas ya, setahu gue itu wajib pakai ring 17 ya kalau untuk Hilux Style, karena memang tenarnya pertama kali di Indo itu kebanyakan pakai ring 17 gitu, biar bener-bener konsepnya itu menyatu banget. Yo iya kan. Oke guys, jadi gitu aja. Buat kalian yang mau tanya-tanya, silahkan tulisin aja di kolom komentar pertanyaan tentang motor ini. Oke guys, jadi gitu aja untuk review Vario 125 generasi pertama dengan konsep Hilux Style kali ini. Buat kalian yang pengen nanya-nanya soal motor ini atau soal toko one shop aksesoris, kalian bisa ketikin aja di kolom komentar di bawah. Nanti bakal gua bantu jawab, ataupun Irwannya sendiri nanti bakal bantu jawab di kolom komentar. Komentarnya sebisa mungkin tentang motornya, jangan tentang ya pakai pelek 17 ya, namanya juga untuk kontes ya. Jadi ya terserah orang ya, sesuai dengan konsep yang dipengenin di regulasi kontesnya. So oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Jangan lupa subscribe and peace.